Shalom Sobat Teruna, kembali lagi di Badabes, bangun bertumbuh sekutu Tuhan. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan Alkitab, siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan di pagi yang indah ini, sehingga kami anak-anak-Mu bisa merasakan udara yang sejuk, serta ingin membaca serta merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, bantu kami memahami dan mengerti akan isi firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Rekan-rekan teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari buka Alkitab kita yang terambil dari Wahyu 2 ayat yang ke-16. Kakak bacakan. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sobat teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti pernah mendengar pandangan yang menyatakan bahwa akhir zaman itu tidak ada. Padahal Alkitab dengan tegas menyatakan akan ada akhir zaman. Yang kedua, ada yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan juru selamat dunia. Dan kita ketahui di Alkitab juga ditegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Nah, rekan-rekan teruna, firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang munculnya ajaran-ajaran sesat di sekeliling jemaat di Pergamus. Dan juga tema kita pada pagi ini, bagaimana cara menghadapi ajaran sesat. Rekan-rekan teruna, ada ajaran Bileam. Maksudnya ajaran yang membujuk orang untuk memuja ilah-ilah dunia. Seperti dulu bangsa Israel diajak menyembah Baal Peor. Ada juga ajaran Nikolaus yang menyatakan bahwa jemaat boleh memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala ataupun ikut dalam upacara penyembahan berhala itu sendiri. Melihat kenyataan ini, Tuhan memerintahkan kepada semua orang yang ikut serta dalam perbuatan dan pemberitaan yang menyesatkan agar bertobat. Jika tidak bertobat, maka Tuhan berkata, "Aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini." Sudah tahu ya. Dan juga perlu diketahui, menyesatkan itu bukan dengan karena iblis juga, tetapi karena teman juga bisa kita tersesat. Contoh, salah satunya ketika kita sekolah, kita ada teman kita yang tidak mengerjakan tugas. Terus teman kita itu membisikkan kepada kita, "Udah, gak usah ngerjain tugas, temenin gue aja. Kita kan friend, kita kan sohib, sahabat." Tetapi dalam hal ini, kita tidak mau ikut dengan bisikan teman kita, karena kita tahu resiko yang akan kita alami setelah kita tidak mengerjakan tugas. Nilai jelek. Ketika nilai jelek, orang tua tahu nilai kita jelek, diomelin. Itu sama juga hal kalau misalkan kita mengikuti ajaran sesat, yang kita alami ke depannya adalah maut, teman-teman. Untuk itu, kita harus menyikapi berbagai ajaran sesat untuk kita tidak tersesat. Ada beberapa hal atau tips
yang harus kita lakukan. Yang pertama, berdoa memohon hikmat dan bimbingan kuasa Roh Kudus agar iman kita tidak mudah goyah. Yang kedua, rajin dan tekun membaca firman Tuhan dalam Alkitab agar kita bisa membedakan ajaran sesat dengan ajaran pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Seperti Badabes ini, kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, menolak ajaran-ajaran sesat yang bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Untuk itu rekan-rekan, kita harus memegang teguh firman Tuhan dalam Alkitab. Kita pun harus melakukannya untuk menjadi contoh dan teladan untuk kita, untuk rekan kita, untuk orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga orang lain juga terhindar dari bahayanya penyesatan. Kita juga perlu menyadarkan orang yang berupaya menyebarkan ajaran sesat agar dia bertobat dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Amin. Sobat Teruna, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kembali lagi kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Kau berikan. Tuhan, baru saja kami mendengarkan serta merenungkan firman-Mu agar kami tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat. Berikanlah Roh-Mu yang kudus ini masuk ke dalam hati kami agar kami bisa terhindar dari ajaran sesat ya Tuhan. Tuhan, bantu kami juga untuk bisa menegur orang-orang yang mau menyesatkan kami untuk tidak mereka melakukan hal itu lagi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk aktivitas kami pada hari ini. Berikan kami kekuatan, kesehatan, agar kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik ya Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini telah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.